Baik, sudah kita buka Pak surah Al-Fatihah. Pertama, sebelum membaca Al-Quran, kita disunnahkan membaca isti'adzah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada nggak tulisan ta'awuz itu di atas basmalah, Pak? Tidak ada ya. Dari mana Pak tahu tulisan ta'awuz? Ya. Dan itu ada dalilnya, ada dalilnya. Ya, sebelum kita mulai, jadi membaca isti'adzah itu ada itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Boleh Bapak buka semuanya surah An-Nahl. Buka surah An-Nahl ayat 98. Nah, itu kan dalil ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Quran surah An-Nahl ayat 98, inilah yang mengajarkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah 16 ayat 98. An-Nahl surah ke-16 ayat 98. Itu dalil kita membaca ta'awuz. Nah, baik. Sekarang kita akan baca isti'adzah. Saya baca dulu, dengarkan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi dalam tahsin ini nanti kita bacanya masing-masing. Nah, itu kalau baca bersama kan nggak nampak tuh Pak siapa salah. Nah, dan kita sebenarnya bukan mencari kesalahan. Nah, kita mau belajar itu dari kesalahan agar lebih bagus lagi. Jadi itu yang berat ya Pak. Orang belajar tahsin ini banyak nanti yang mundur tuh karena ketika disuruh baca dia salah lalu dia mundur. Nah, dan begitulah ketika kita mundur itulah setan bertepuk tangan. Karena setan nggak mau kita nih Al-Fatihahnya benar Pak. Maka setan itu biarlah orang itu sholat ke masjid terus, duha terus, tahajud terus, tapi Al-Fatihahnya salah. Kira-kira sholatnya bagaimana Pak? Apa yang bilang ya tidak sah ya? Dan itu memang tidak sah menurut jumhur ulama ya. Kalau Al-Fatihahnya salahnya tuh hurufnya salah,
panjang pendeknya salah itu tidak sah. Nah, kenapa sholat kita rasanya kurang nikmat ya? Jadi kena Qur'annya kurang bagus, makanya kita nggak nikmat dalam sholat. Dan makanya harus perlu kita niat yang ikhlas itu, nah itu sangat penting sekali dan itu perlu kita tingkatkan. Dan nanti kalau ada salah, ya itu biasa, namanya kita belajar. Nah, dan insya Allah nanti kita ada metode tersendiri yang kita pelajari. Baik, sekarang kita buka surah Al-Fatihah, lihat hurufnya. Saya mau kita paham dulu tentang, hari ini kita belum baca dulu, saya mau kita paham dulu tentang huruf hijaiyah. Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, itu bagian terkecilnya, komponen terkecilnya adalah huruf, Pak. Huruf, jadi katanya. Nah, Bismillah itu udah berapa huruf itu? Maka kalau orang mau bagus baca, dia harus tahu dulu huruf, Pak. Kesalahan kita selama ini, kita tuh huruf kurang tahu. Dalam Al-Quran, huruf Arab ada huruf H kecil, ada huruf H besar. Ada huruf Sin, ada huruf Shin, ada Sod, ada Sa, ada Za, ada Za, ada Zo. Itu kita harus tahu dulu. Dan sebelum tahsin Al-Quran, kita nanti akan tahsin huruf dulu. Nah, tahsin huruf. Nah, nanti saya akan kasih lembar fotokopian ya, insya Allah. Dulu awal-awal saya ngajar, saya nggak baca huruf dulu, langsung aja baca. Tapi ini penting, karena ada orang bisa baca, tapi dia hurufnya nggak tahu dia berapa. Sehingga belakangan saya harus dudukkan dulu tentang huruf, karena huruf ini adalah bagian terkecil dari Al-Quran. Ya, maka jawabannya yang benar 29 Pak ya. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim. Kalau dibilang huruf, maka huruf Jim, bukan huruf Ja ya. Jim. Ha, Kho, Dal. Dal ya. D-A-L. Dal. Huruf apa? Huruf Dal. Kalau Da, itu udah ada baris. Ini huruf tanpa baris. Maka sebetulnya Dal, Zal, Ro, Zai, Sin, Shin, Sod. Bilang Sod itu ada kolkolah, Pak. Sod. Kita bilang Sod kurang tepat. Sod. Karena nanti ada dalam Al-Quran ayat Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Ada kolkolah kan? Kalau kita baca Kaf, Ha, Ya, A, Sod, salah. Atau Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod juga kurang. Ada kolkolah. Boleh nanti buka surah Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Ada kolkolah ya. Bukan Sod, tapi Sod, Dod, To, Zo, Ain, Ghain. Jangan Ghain, tapi Ghain. Jadi bukan huruf A, tapi huruf Ain. Huruf Ghain, bukan huruf Gho. Ghain, Fa, Qaf. Bukan huruf Gho, tapi huruf Qaf. Lalu Kaf, bukan huruf K, tapi huruf Kaf. Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. 20. Nah, sekarang lam alif itu masuk huruf atau enggak? Lam alif itu berapa huruf, Pak? 2 huruf. Berarti lam alif bukan 1 huruf, bukan huruf. Lam alif itu sudah 2 huruf. Nah, jadi lam alif itu tidak 1 huruf, sudah 2 huruf. Kan lam alif. Nah, sudah 2 huruf. Lam tadi udah kita baca, alif tadi kita baca juga. Kita baca lagi lam alif. Nah, nanti dia
dalam alif itu bukan huruf ya. Nah, dan sekarang pertanyaan saya, ini yang saya tanyakan juga sama Ustadz, apakah sama alif dengan hamzah? Apakah sama alif dengan hamzah? Coba ada yang bisa jawab? Sama nggak alif dengan hamzah? Bapak boleh buka surah Al-Fatihah, semuanya buka surah Al-Fatihah, lihat mana yang alif, mana yang hamzah. Coba lihat ayat apa lah, ayat 5 lah. Iya, karena kudu itu lah. Mana yang alif, mana yang hamzah. Nah, atau ayat 1 atau ayat 2, terserah apa lah. Nah, mana? Ayat 2 lah, coba ayat 2 semuanya, ayat 2. Alhamdulillah. A-nya itu alif atau hamzah? Nah, itu udah debat kita kan. Kita mau belajar ini mendudukkan satu perkara hamzah sama alif. Karena ya itu tadi, kalau nggak kita dudukkan, kita memang bisa baca, tapi nggak paham mana yang alif, mana yang hamzah ya. Baik. Coba alhamdulillahi, A-nya itu alif atau hamzah? Ada yang jawab alif, ada yang hamzah. Sekarang buka ayat 5, iyyaka. I-nya itu hamzah atau alif? Alif. Tapi kalau iya, setelah iya itu ada tanda panjang, itu alif atau hamzah? Alif juga. Depannya hamzah. Coba buka Quran Madinah. Nah, coba kalau alhamdulillah tuh A-nya alif atau hamzah? Alif. Baik. Yang iya tadi benar Pak ya. Yang pertama itu hamzah. Yang kedua itu alif, itu benar. Tapi kalau alhamdulillah A-nya itu kita bilang alif, salah. Nah, itu salah. Jadi alif dan hamzah itu jawabannya beda nih. Beda. Apa bedanya? Ya, alif itu tidak bisa dikasih harokat. Alif itu tidak ada harokat. Tapi hamzah ada harokat. Itu kata kuncinya Pak. Alif itu tidak ada bunyinya, karena alif itu tanda panjang. Tapi kalau hamzah, itulah yang a, i, u, itulah hamzah sebenarnya. Dan kita selama ini ya metode orang dulu ya, alif di atas a. Oh, kami dulu ngajinya alif di atas a. Sekarang kok gini? Nah, itu tahun berapa Pak ngaji dulu? Alif di atas a. Sekarang 2026, tahun 70 Pak ya. Kenapa kok dulu seperti itu, sekarang seperti ini? Kamu muncul pertanyaan. Dulu alif di atas a, sekarang alif itu nggak ada atas bawahnya. Nah, dan itu berkembang ketika banyaknya pelajar Indonesia yang belajar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Yaman, ke Sudan, ke Maroko. Disitulah ilmu itu jadi berkembang. Sebenarnya dari dulu alif itu sama hamzah beda, tapi di kita nggak sampai itu ilmunya. Sehingga sekarang dengan banyaknya orang belajar ke Timur Tengah dan orang sudah tahu itu dalilnya. Jadi orang belajar fikih Pak, ada namanya kitab fikih, bukunya ya, ada buku fikih macam-macam lah, banyak lah buku. Ada juga buku tafsir. Quran pun juga ada. Ilmu tajwid itu juga ada bukunya, ada dalilnya gitu. Oh Bapak tahu sholat subuh ada kunut itu dari mana? Oh Imam Syafi'i bilang gini, ada kunut subuh. Quran pun juga seperti itu, ada rujukannya, ada dalilnya, ada bukunya. Dan saya nggak bawa bukunya. Nah,
ada rujukannya, ada dalilnya, dan itu dulu nggak sampai sama kita. Nah, dulu langsung baca aja kan. Orang nggak tahu. Siapa yang bilang huruf hijaiyah itu 29? Nggak tahu kita kan. Jarang diajarkan kan. Siapa yang bilang itu huruf hijaiyah 29? Nggak tahu kita. Nah, kita taunya guru kita dulu. Nah, seperti itu. Padahal itu ada imam yang sebutkan 29. Namanya Imam Ahmad At-Tibi. Nama kitabnya Al-Mufid. Dia bilang huruf hijaiyah itu tis'un wa isruna. Nah, 29. Dan alif sama hamzah beda. Nah, bedanya itu Bapak-bapak coba buka ayat 5 tadi. Ada yang buka Quran Madinah? Bapak boleh buka Quran Madinah. Iya kah? Kalau kita buka Quran Indonesia, I-nya itu seperti alif aja, langsung ada baris bawah. Tapi kalau kita buka Quran Madinah, I-nya itu ada hamzahnya. Apa? Quran apa? Kan biasa ya. Kalau Quran Madinah ada hamzahnya Pak di bawah ya. Betul? Nah, sehingga orang belajar tahsin itu dia harus pakai Quran Madinah. Karena ada satu bab dalam ilmu tajwid namanya bab hamzah. Nah, hamzah itu ada satu bab tentang bab hamzah. Bapak buka alhamdulillah. Itu kan kalau Quran Indonesia itu alhamdulillah ada baris atas kan? Betul? Quran Madinah ada nggak baris atasnya alhamdulillah tuh? Tidak ada. Coba lihat ihdina ada nggak baris i-nya bawah? Tidak ada. Indonesia ada. Dan itu beda. Dan orang tidak akan paham beda alif dengan hamzah selagi dia buka Quran Indonesia, Pak. Paham nggak, Pak? Sehingga saya mengajar tahsin. Dulu awal-awal saya ngajar, saya nggak wajibkan. Tapi saya nggak bisa jelaskan tentang hamzah wasol namanya. Ihdina itu hamzah wasol. Pernah dengar Pak istilah hamzah wasol? Hah? Dan itu nggak bisa saya jelaskan kalau orang pakai buka Quran Indonesia, nggak bisa saya jelaskan. Padahal itu ada satu bab dalam ilmu tajwid, bab hamzah wasol. Nah, saya nggak wajibkan orang buka Quran Madinah tuh di Masjid Taqwa Air Dingin. Di situ saya buat nggak wajib pakai Quran Madinah. Terus masjid lain saya wajibkan pakai Quran Madinah. Dan ternyata lebih cepat orang bisa paham tajwid pakai Quran Madinah. Karena di sini nggak ada hamzah wasol, nggak ada tanda dengung seperti itu ya. Dan memang Quran Madinah ini cara penulisannya berbeda dengan Quran Indonesia. Dia sama-sama Rosam Usmani, tapi tanda barisnya yang beda. Nah, seperti itu. Dan saya wajibkan itu orang belajar Quran pakai Quran Madinah. Kenapa? Jamaah kita belajar tahsin, pergi dia umroh, tiba di sana nggak bisa baca Quran. Lalu dia bilang sama saya, Ustadz, itu Quran di Madinah tuh kok beda katanya. Nah, disitulah saya muncul, oh berarti saya harus ngajarkan Quran Madinah langsung. Paham nggak Pak? Jadi kalau kita baca Quran Madinah, sebenarnya cara bacanya sama, tulisannya yang berbeda. Dan kalau Bapak bisa Quran Madinah, Bapak itu udah kelas-kelas internasional jamaahnya Pak. Bapak kemana aja nanti pergi, itu Qurannya semua standar seperti itu. Standar dunia seperti itu tulisannya. Di Madinah, di Mesir, terutama di negeri-negeri Arab seperti itu tulisannya. Dan ya kita udah jadi jemaah internasional kalau kita buka Quran, kalau kita belajar Quran Madinah. Dan insya Allah Bapak lebih bisa lagi baca Quran Indonesia. Tapi kalau Bapak baca Quran Indonesia nggak bisa baca Quran Madinah. Tapi kalau Bapak baca Quran Madinah, insya Allah mudah itu Quran Indonesia. Jadi alif dan hamzah
itu tidak akan bisa kita pahami kalau buka Quran Indonesia. Nah, karena di Quran Madinah, ihdina itu barisnya nggak ada, Ustaz ya. Nggak ada baris bawah kan? Tapi Quran Indonesia ada. Nah, dan itu ada maksud, Nah, boleh nggak baca Al-Fatihah ini disambung, Pak? Artinya kita nggak berhenti setiap ayat, tapi kita sambung ayat 1 dan 2 sambung boleh? Kenapa kita sangat panjang misalnya kita berhenti di ayat 4 atau ayat 45 itu kita sambung boleh? Pernah nggak dengar orang baca sambung Al-Fatihah? Pernah ya? Hah? Tarawih ya? Nah, tarawih sini satu napas atau dua napas? Enggak ya, enggak di sini ya. Enggak di sini kan? Jadi nanti ya Al-Fatihah ini belajarnya agak lama sedikit. Nah, kita akan paham dulu, kita harus paham dulu huruf. Nanti saya akan ajarkan Al-Fatihah versi sambung. Kenapa? Awal-awal dulu saya nggak ngajarkan versi sambung, tapi ada orang belajar tahsin, sudah bagus bacanya, tapi menyambung Al-Fatihah dia nggak pandai atau dia keliru, dan itu juga masalah. Kenapa? Karena kita baca Al-Fatihah tuh baca pelan terus, baca lambat terus, atau kadang ada baca cepat Pak Al-Fatihah. Kayak orang wirid lah, Al-Fatihah kata imam, atau wirid atau acara mendoa, imam bilang Al-Fatihah, itu Pak baca cepat atau baca pelan gitu? Cepat. Dan itu orang salah baca, karena nggak tahu kaedahnya. Orang baca cepat gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, baca cepat seperti itu. Itu salah. Dia ada lagi ilmu menyambung itu. Kalau disambung baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina. Pernah dengar orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pernah dengar orang baca? Pernah. Itu ada ilmunya. Itulah guna hamzah wasol. Di mana Pak? Ya, dan itu boleh aja. Ya, bukan di orang-orang lain, di kita maksudnya ya. Kita kalau baca zikir atau baca wirid, Al-Fatihah, mau baca Yasin, kita baca Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. Itu kita baca pelan atau baca cepat itu? Cepat. Dan itu banyak orang salah baca, walaupun dia sudah belajar tahsin. Walaupun dia sudah belajar tahsin bertahun-tahun, tapi kalau dia nggak diajarkan cara menyambung Al-Fatihah, itu bisa salah. Dan nanti kita akan belajar itu, dan itu disitulah nanti gunanya hamzah wasol tadi. Nah, jadi Al-Fatihah inilah satu-satunya surah yang wajib benar dan wajib dihafal. Wajib benar, wajib dihafal. Nah, baik. Sekarang Bapak lihat lagi Al-Fatihah. Saya baca versi sambung. Nah, hari ini kita pemanasan dulu ya, kita tahu dulu cara bacanya, prakteknya mungkin minggu depan lah. Baik, coba buka surah Al-Fatihah. Saya baca, Bapak dengarkan dan ikuti. Kita akan coba sambung ayat 1 dan 2. Kalau nafas sampai, alhamdulillah. Tapi kalau nggak sampai, jadi ilmunya, jadi pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi di Quran Indonesia
Alhamdulillah tuh ada baris atasnya kan? Ar-Rahman ada nggak baris atasnya? Ayat 3. Nggak ada kan? Kenapa Alhamdulillah itu ada baris atasnya? Ar-Rahman Ar-Rahim nggak ada barisnya? Betul? Nggak ada kan? Yang lain juga bisa disambung. Betul kan? Quran Indonesia, Alhamdulillah tuh ada baris atasnya kan? Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim nggak ada barisnya, betul? Nah itu suatu ketidakkonsistenan dalam Mushaf Indonesia. Nah, yang lain juga bisa disambung. Nah, kayak tadi 1 2 kan bisa kita sambung. Baik, nanti ya kita jelaskan. Kita coba baca dulu bersambung. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 2 3. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau orang nggak tahu ilmunya dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi kalau disambung dibaca Mi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 2 3. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ini kalau kita buka Quran Indonesia itu kita rasa-rasa agak memberontak. Karena ada baris I-nya. Ya kan? Betul kan? Ada baris I-nya. Kemana baris I-nya nih? Itu kan Bapak bisa tidak terima. Nah, makanya biar tahsin itu kita pakai perbandingan. Nah, kalau ada bagus, tapi kalau nggak ada nanti minimal kita beli yang versi juz 30. Baik, kita lanjut dulu sedikit. Tapi kalau dari awal dibaca, ya baca ihdina. Tapi kalau disambung, nggak baca i-nya. Karena memang dia bukan nggak ada baris. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pertanyaannya, boleh nggak bertiga di situ? Yang kedua. Pernah bisa kalau baca gitu? Gimana sini? Itu boleh ya? Malah lebih utama sudah berarti di yang kedua. Kata saya menyesuaikan lebih utama berarti di yang kedua. Tapi kalau berarti dari yang kedua, ulang lagi sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.